Ya, kita ini bukan lagi kampanye ya. Kampanye terlalu banyak bohongnya. Nah, lihat baik-baik. Kita sering menjanjikan istri itu apa? Janji. Lihat baik-baik. Watch. Istri itu dagu ya Allah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Thumma ahyukum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min 'indillahi, tahiyatin ahlul jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama untuk memuji dan memuja Allah Ta'ala. Nikmat demi nikmat Allah berikan kepada kita, kemuliaan demi kemuliaan diberikan kepada kita, hadiah demi hadiah Allah berikan kepada kita. Salah satu hadiah berbentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya kado spesial, yakni bulan suci Ramadan kepada kita. Coba kita ingat-ingat, saudara kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu mungkin kita masih sempat berbuka puasa seperti tadi, atau mungkin kita sempat tarawih bersama, atau sempat pula kita sahur bersama dengan mereka. Namun tahun ini kita tidak bisa bersamanya kembali karena Allah telah memanggil mereka lebih dulu. Namun Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu yang mulia ini untuk kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Lalu Allah memberikan kita kemuliaan berikutnya di tempat yang mulia, sebaik-baik tempat, kata Rasulullah, yang dimana Allah menjadikan tempat terbaik di muka bumi ini adalah masjidnya Allah. Jadi rumah Allah ini adalah tempat terbaik dan kita berada di dalamnya. Lalu Allah berikan lagi kemuliaan berikutnya, Masya Allah, berkumpul bersama orang-orang yang mulia, yang berlomba-lomba untuk merebut, memperbanyak pahala, yang dimana luar biasa, banyak sekali kemuliaan demi kemuliaan yang kalau kita kejar. Apalagi kita berlomba-lomba untuk salat tarawih, ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Momentum Perubahan. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini, itu kalau kita belajar dari Pertamina ya, Pertamina itu menyiapkan apa? BBM, betul? BBM itu kalau kita singkat, kalau kita kasih kepanjangan, BBM, bulan berkah nan makfirah. Jadi itu singkatannya, BBM. Nah, di BBM itu ada premium. Premium itu kita singkat tuh, ya. Premium, pre makan dan minum. Itu yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, ya kan? Nah, lalu di dalam BBM juga itu ada namanya Pertamax. Pertamax itu singkatannya apa? Pertamax, perangi tabiat maksiat. Nah, lalu ada lagi tuh. Nah, kita di dalam sini tuh memperbanyak apa? Amal-amalan. Seperti sholat lebih rajin. Sholat lebih rajin disingkat solar. Nah, itu tuh. Nah, lagi-lagi masih ada. Pertalite. Itu singkatannya apa? Dari apa? Nah, perbanyak tali pertemanan. Nah, ada lagi nih. Ini yang tidak boleh kita lupa tuh. Nah, ini yang banyak sudah diabaikan. Apalagi kita sudah gak pernah konsumsi. Namanya minyak tanah. Minyak tanah itu apa? Meningkatkan iman dan banyak-banyak tahan nafsu amarah. Nah, itu singkatannya, minyak tanah. Nah, masyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita tahu bahwa kita ingin mengejar perubahan hidup. Allah menyiapkan kita bulan makfirah ini untuk berlomba-lomba meminta ampun kepada Allah.
Karena Rasulullah sudah memberikan kabar gembira, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Jadi Allah memberikan kita ampunan. Allah memberikan kita pahala yang begitu banyak. Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, maka yakinlah bahwa walau kita memiliki banyak dosa sebesar gunung, maka ampunan Allah lebih besar daripada gunung itu. Sekotor-kotornya orang di masa lalu, masa depannya tetaplah suci. Betul? Iya. Kita tidak boleh pernah merasa soleh. Kalau kita merasa soleh itu salah. Tapi kalau kita selalu merasa salah, itu soleh. Karena menjadi baik itu bagus. Bagus menjadi baik. Menjadi soleh itu bagus. Namun kalau kita merasa lebih soleh, merasa lebih baik daripada saudara-saudara kita yang lain, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis itu ibadahnya 15.000 tahun sebelum diciptakannya Adam. Sujudnya jauh lebih sering, jauh lebih lama. Namun ketika diperintahkan Allah sujud kepada Adam, enggan dia. Karena kenapa? Merasa lebih soleh, merasa lebih baik. Kalau kita sudah merasa lebih baik daripada saudara kita yang lain, maka na'udzubillah, sifat kesombongan itu harus dihilangkan. Kita harus introspeksi besar atas sifat-sifat seperti itu. Karena ini amat dibenci oleh Allah Ta'ala. Karena innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah membenci betul orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Nah itu orang yang sering sujud tuh iblis. Nah bagaimana dengan kita yang enggan sujud langsung di hadapan Allah? Begitu lebih sombong lagi daripada iblis. Na'udzubillah. Maka mari kita berbenah di bulan suci Ramadan ini. Ya, sebagai orang tua misalnya. Contohnya untuk sebagai ibu. Seorang ibu, kita tahu wanita itu punya fitrah. Ibu, ada di belakang? Ibu? Oh, ada ji, alhamdulillah. Saya kira tirai ini ditutup untuk tidak saling lihat ya. Memang tidak kelihatan. Masya Allah, ibu-ibu itu, para wanita itu punya fitrah. Fitrahnya itu ada 3 ji. Ya, pertama sering ngemil. Yang kedua ngemol. Yang ketiga ngomel. Nah ini gitu. Jadi kalau ngemil suka mentung-mentung gitu ya. Kalau dia ini belanja paling banyak ya. Bayangkan ya, ini ada keterangan langsung dari petugas kebersihan di kompleks perumahan kami. Itu volume sampah lebih banyak di bulan Ramadan. Itu karena belanjaan lebih banyak. Lalu apalagi? Ngemol, wah belanjaan pastilah ya. Apalagi mau menjelang lebaran itu kita berlomba-lomba. Saran kami sih belanjanya lebih awal. Supaya 10 Ramadan terakhir itu kita berlomba-lomba untuk meningkatkan. Karena kenapa situ ada malam Lailatul Qadar. Lalu ngomel. Nah ini nih. Ngomelnya kita ini perlu dikontrol. Karena ada 2 kisah. Kisah ini ada kisah fiktif, yang kedua kisah nyata. Kisah fiktifnya maling kundang. Pernah dengar? Ya itu masyhur banget ya. Maling kundang. Apa yang terjadi maling kundang? Jadi batu. Kenapa bisa jadi batu ibu? Ibu? Kenapa bisa bu? Karena durhaka. Padahal bukan karena durhaka, tapi karena dikutuk. Coba, saya bingung ini dengan ceritanya. Dasar kamu maling, kamu durhaka sama emakmu, jadilah kau batu. Saya biasa kepikiran gini, kenapa ini cerita tidak dibuat saja seperti ini? Dasar kau maling, durhaka sama emakmu, semoga kau jadi anak yang soleh. Kan sama-sama doa, iya kan? Atau kalau memang jengkel, didoakan saja ini maling, menjadi apa? Jadi batu emas. Kalau batu emas masih bisa dijual, iya kan? Kalau memang jengkel diubah mami itu dikutuk jadi apa? Batu tawas. Nah, itu masih bermanfaat itu, ya kan? Kalau memang jengkel ubah jadi batu akik. Bapak-bapaknya suka. Ya kan? Batu akik gitu ya. Jadi, kalau bisa didoakan menjadi lebih baik, kenapa mendoakan dia menjadi buruk? Nah, coba kita belajar dari kisah nyata yang berikut ini. Memang bagus ini kisahnya maling kundang supaya introspeksi para anak. Tapi kenapa kita tidak belajar dari kisah yang nyata berikut ini? Seorang anak kecil usia 8 tahun. Dia melihat ibunya memasak daging kambing di dapur. Untuk dihidangkan untuk tamunya. Dan apa yang terjadi? Pada saat sudah masak, dihidangkan di meja makan. Anak ini melihat ibunya keluar dan dia masuk ke dalam dapur membawa segenggam pasir mainannya. Lalu dia buka hidangan makanan. Lalu dia taburi daging kambing tadi. Nah, ibunya melihat perbuatan anaknya masuk ke dalam dapur. Kira-kira bagaimana reaksinya, Bu? Ibu marah, jengkel,
Ternyata Bu, iya memang jengkel. Tapi jengkelnya beda dengan cara kita. Jengkelnya ibu ini, lihat kata-kata yang dia keluarkan. Dasar kamu, keluar! Dia usir anaknya. Semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Subhanallah. Ini kisah nyata loh Bu ya. Ibu, kisah nyata. Anak ini dikutuk jadi imam Masjidil Haram. Dan betul di usia 22 tahun anak ini betul-betul menjadi imam Masjidil Haram plus imam Masjid Nabawi, memimpin dua masjid Haramain, dua kota suci. Subhanallah. Namanya siapa kira-kira? Ada yang tahu? Ini kalau ada yang bisa tebak namanya, saya kasih hadiah. Hadiahnya adalah umroh sama-sama. Maksudnya sama-sama ketemu di Ka'bah. Urusan pesawat bayar sendiri. Kan di Ka'bah bisa ketemu sama-sama. Umrohnya kan dari situ ya kan? Siapa yang tahu? Siapa nama anak ini waktu usia 22 tahun dan sampai sekarang itu memimpin Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Siapa yang tahu? Syekh Abdurrahman As-Sudais, betul. Kita biasanya kenal Syekh As-Sudais. Padahal nama lengkapnya itu Abdurrahman As-Sudais. Betul sekali. Dari sini kita bisa belajar. Dapat sepeda. Ya selamat yang jawab tadi, semuanya dapat umroh sama-sama. Amin. Ya enggak apa-apa kan? Kan kalau ada kemampuan kita bisa ketemu di sana atau bisa sama-sama satu travel. Amin. Insya Allah. Jadi ibu, mari kita mulai mengontrol omelan kita. Ngomel itu tak ada masalah. Namun kalau omelan kita ini berujung pada kata-kata yang buruk. Contoh nih, kita biasa sampaikan ke anak, baga, bodoh, tololu. Nah, apa yang terjadi ketika anak kita pergi sekolah? Dikasih tugas sama gurunya. Baco, kerjakan tugas ini. Apa yang bilang Baco? Aku tahu saya Bu Guru. Kenapa? Nah bilang ibuku, mamaku, ummiku, saya bodoh, tolol kak, baga kak. Nah apa yang terjadi? Buat kebetulan. Karena itu jadi doa, hati-hati. Ya, itu banyak sekali penelitiannya karena mulutmu harimaumu. Ini akan bisa jadi doa. Jadi kontrol mulut ini. Kenapa? Rasulullah sudah menyampaikan jauh-jauh hari. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika betul-betul kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, itu untuk ibu-ibunya. Sekarang kita ke bapaknya. Bapak. Kita di bulan Ramadan ini dituntut untuk lebih sayang kepada istri. Iya, karena istri itu cuma butuh dua perkara. Butuh dikasih dua hal, kasih sayang dan kasih uang. Betul ibu? Karena sekarang cinta itu sudah mulai bergeser. Bukan lagi karena mengenal warna kulit, tapi juga mengenal warna duit. Ya, memang seperti itu. Lalu kita tahu bahwa para istri itu mohon maaf, dia tidak butuh banyak debat. Dia tidak butuh banyak pendapat kita. Karena mereka lebih butuh banyak pendapatan, bukan banyak pendapat. Beda itu, ya. Terus para istri itu sederhana sekali, Ji. Ya, istri itu punya pepatah, tong kosong nyaring bunyinya, rekening kosong nyaring bininya. Nah, hati-hati kita. Jadi pastikan kita itu selalu mempersiapkan. Karena setiap nafkah yang kita berikan itu terhitung sedekah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita tahu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buktikan kepada istri, ya, kita berikan yang terbaik. Peluklah istri kita dari belakang pada saat dia sedang memasak. Subhanallah. Ya, dari belakang, dari depan terserah. Anda yang lebih tahu bagaimana cara memeluk istri Anda. Ya, intinya adalah kita berikan kasih sayang dan kasih uang. Sekali-kali lah kasih surprise. Contohnya, saya ada contoh ini. Ibu-ibu mau intip boleh, sebentar aja, sekitar cuma 1 menit saja. Saya ada contoh kecil. Lihat baik-baik. Ini apa namanya nih? Tisu ini ibaratnya janji kosong kita sama istri. Dia janji nanti aku kasih gitu sayang besok. Baru besoknya bilang enggak ada. Besok gina, besok terus. Sampai kapan? Janji mulu. Ya, kita ini bukan lagi kampanye ya. Kampanye terlalu banyak bohongnya. Nah, lihat baik-baik. Kita sering menjanjikan istri itu apa? Janji. Lihat baik-baik. Watch. Istri itu tidak butuh teori, dia butuh apa?
bukti. Sama dengan cinta. Cinta itu tidak sekedar cuma di kata-kata. Bagus sih dengan kata-kata. Contoh kasih bunga baru katakan I love you, muah. Itu bagus. Baru kasih juga amplop, baru tebal-tebal. Tambah suka, apalagi kalau ditransfer kan sudah ikut transfer itu saya. Ngainin itu. Suka sekali, apalagi bukti transfer kita kasih ke istri. Sudah saya transfer sayang. Subhanallah. Jadi istri itu atau anak kita itu Bapak? Ya, masih ada di kita. Jadi istri, anak, orang-orang ya itu tidak mendengar kita ternyata. Mereka itu lebih banyak melihat kita, mencontoh kita, meneladani kita. Kita mari buktikan. Ini psikologi tes nih, kita akan tes. Coba Bapak minta tolong, Ibu juga boleh angkat kedua telapak tangannya. Satu saja, telapak tangan kanan. Boleh diangkat semua? Tangan kanannya seperti ini semua. Nah, saya sambil rekam ya, saya mau buktikan ini. Lihat baik-baik. Coba diputar semua. Nah, ini masuk di YouTube sebentar ini. Jadi yang tidak angkat Anda masuk di YouTube. Nah, coba diputar lebih kencang. Terus lebih kencang sampai melayang. Terus sampai melayang. Sudah, terus lalu pegang dagu. Dagu ya Allah, dagu itu di sini. Kenapa tiba-tiba dagunya berpindah? Ini fakta, ini bukti bahwa orang-orang itu tidak mendengar kita. 70% lebih dominan orang melihat perbuatan kita. Jadi sebaik-baik dakwah itu adalah perbuatan. Makanya Rasul itu sebagai uswatun hasanah. Mari jadikan ini momentum perubahan kita di bulan suci Ramadan. Kita berubah, ya. Kita berubah. Serius ini. Jadi kalau kita berubah, insya Allah itu dampaknya lebih cepat perubahan kepada anak kita, kepada pasangan kita, dan kepada orang setelah itu. Karena lebih baik kita mengubah dulu dari diri, keluarga, baru masyarakat lebih luas. Itu dulu yang lebih penting. Semoga bulan suci Ramadan ini kita lebih baik lagi dibandingkan bulan suci Ramadan sebelumnya. Apalagi ini masa pandemi. Saya tutup dengan sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Setiap kelebihan datangnya dari Allahur Rahman. Buat bapak dan ibu yang punya YouTube, ada yang punya YouTube? Ada YouTube? Boleh cek YouTube saya kalau mau nonton sulap, ceramah dan banyak lagi ya. Khutbah saya sebelumnya juga di sini tuh banyak yang saya rekam di masjid ini, subhanallah. Boleh cari nama saya Sarwandi. Jangan lupa ya, kalau ketemu nama Sarwandi itu nama lengkapku itu Sarwandi Kasarbini. Nah, yang paling banyak subscribernya ya itu nih punya aku itu. Jangan lupa ya, kalau setiap nonton videonya jangan lupa like, comment dan share. Jangan lupa juga kalau nonton subscribe and don't forget to touch the notification, oke? Buat yang punya Instagram, ada yang punya Instagram? Ibu, ada yang punya Instagram? Telegram ada? Hektogram? Sentigram? Kilogram? Hologram? Oh enggak ada itu ya. Yang punya Instagram, yang punya Telegram boleh cari motivasi rutin dari saya di Sarwandi Eka Sarbini. Insya Allah kita bisa silaturahim lewat online. Ya sekarang kan sudah serba online ya, belajar pun lewat online. Insya Allah kita bisa silaturahim di sana. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta.